Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu guru hebat. Bertemu lagi dengan saya, Seti Herianto. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Video kali ini berisi diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai pemenuhan tugas modul 1.4. Selamat menyaksikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wabad. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri Dojodroto Bapak Sutardi SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMP Negeri 2 Jatiroto. Syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia hidayah dan inayahnya sehingga kita diberi kemudahan untuk bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Tak lupa salam dan salawat tercurah untuk manusia terbaik yang kita nanti syafaatnya, beliau Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, dan semoga kita nanti di yaumul akhir diakui sebagai umatnya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri undangan kami dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Izin berdiri tadi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kegiatan kali ini dalam rangka pemenuhan tugas di modul 1.4 dalam kegiatan saya mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Di modul ini ada satu pemahaman yang harus disebarkan atau ditularkan, yaitu penerapan budaya positif, gitu Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita lanjut, ketika mendengar kata budaya positif, gitu, yang ada di pikiran kita itu apa Bapak Ibu? Sesuatu, hal-hal yang baik, gitu, hal-hal yang bagus, begitu. Dan budaya positif ini sama seperti yang diharapkan oleh Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu harapannya adalah sebagai menuntun, gitu. Jadi pendidikan itu diharapkan bisa menuntun kodrat seorang anak agar mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya, gitu. Jadi sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nanti kita akan membahas tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama akan ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, ini harus hati-hati ya. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ya, harus santai begitu supaya positif. Nah, budaya positif ini penting, perlu kita sebagai guru pelajari dan sebarluaskan kepada seluruh warga sekolah, tidak hanya guru dan karyawan, termasuk di dalamnya adalah penjaga, dan yang jadi tujuan utama kita adalah siswa, gitu Bapak Ibu. Kalau tadi saya mengatakan bahwasanya Ki Hajar Dewantara punya mimpi bahwasanya pendidikan itu bukan hanya sekedar mengarahkan, tapi memberi contoh. Kalau kita sering mendengar istilahnya adalah ingar sosong tulodo, kan begitu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ketika kita membahas tentang paradigma belajar, pembelajaran dengan atau dikenal dengan pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau kita membahas tentang paradigma baru, tentunya akan ada dua model pembelajaran. Yang dulu dikenal dengan pembelajaran berpusat pada guru,
dan kemudian pembelajaran berpusat pada peserta didik atau siswa. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan ini menuntun bukan mengarahkan. Jadi yang mau dimaksud dengan paradigma baru sebenarnya kalau dipahami dengan betul, pembelajaran ini bukan paradigma yang baru, tapi paradigma yang diperbaharui lewat kurikulum baru, begitu Bapak Ibu. Karena harapan pembelajaran yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu sudah ada sejak lama setelah berdirinya Syarikat Islam itu ya, pendidikan yang pertama itu. Nah, mungkin ada yang mau berbagi apa itu pembelajaran berpusat pada guru dan apa itu pembelajaran pada murid? Pembelajaran berpusat pada guru. Kalau mungkin selama ini kita secara tidak sadar melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru. Dengan apa? Dengan kita terbanyak yang paling apa? Ceramah kan begitu. Kita paling banyak dengan ceramah, metode ceramah. Cuma satu arah begitu. Dulu kita berpaham bahwasanya ketika pembelajaran itu sesuai dengan RPP, kita nanti ajarkan anak-anak itu yang harus mengejar ketertinggalannya, kan begitu. Tapi pembelajaran paradigma baru ini berharap bahwasanya bukan murid yang mengejar tentang materi, tapi kita melayani mereka, menghamba pada mereka sehingga mereka bisa menuntaskan atau mendapatkan materi yang harus mereka dapatkan. Kalau tadi di depan di sini dituliskan bahwasanya sesuai dengan teori psikologi modern. Seperti kita tahu teori psikologi modern itu ada psikomotorik, kinestetik, kognitif, aktif, terus humanistik kan begitu, dan banyak lagi. Nah, itu juga kita pelajari dengan seperti itu. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid itu atau disebut dengan berdiferensiasi, itu artinya kita bisa memahami mereka itu butuhnya apa atau begitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada beberapa ilusi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini lebih ke buatan ya, bukan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita bahas dari yang pertama. Ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Mungkin selama ini kita beranggapan bahwasanya, atau mungkin saya sendiri, ketika anak-anak melihat saya kemudian dimasukkan bajunya dimasukkan dan rapi, itu saya merasa wah, saya berhasil nih kan begitu. Tapi itu ternyata cuma ilusi Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak itu melihat saya karena takut, mungkin tendang Pak Seti misalnya begitu, itu bukan karena faktor internal mereka atau intrinsik mereka, tapi karena faktor eksternal. Makanya bahwa saya dikatakan bahwa ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Sebagai contoh, misalnya kita mau anak belajar, nanti kalau kamu belajar, kamu nanti dapat ranking 1, kan begitu. Kita beranggapan bahwasanya dengan penguatan positif seperti itu, anak-anak itu dengan sendirinya belajar kemudian bisa mendapat ranking. Tapi itu pada teori kontrol itu salah atau belum tepat begitu. Tidak ada yang salah nih. Jadi belum tepat. Jadi kalau kita merasa bahwa itu mereka beranggapan belajar rajin itu bukan karena mereka pengen bisa, tapi karena mereka pengen mendapatkan juara begitu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi mungkin kita dengan ungkapan kamu kok begitu terus loh, kenapa kamu gak mau berubah, kamu gak kasihan sama orang tuamu bahwa itu. Mungkin kita berpikir selama ini bahwasanya ketika kita ngomong seperti itu ada penguatan dalam dirinya sendiri.
Tapi ternyata menurut teori kontrol itu masih ke dorongan dari luar atau ekstrisik. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang tua atau dewasa berhak memaksa. Nah, ini ada sebuah cerita menarik Bapak Ibu. Kebetulan saya kenal dengan beberapa asatid ponpes gitu. Waktu saya nganter ke pengajian ke Magelang, kami bercerita kemudian ustaz saya itu adalah salah satu mudir dan pembina keluarga sakinah begitu. Nah, beliau bercerita, dulu orang tua itu beranggapan bahwa ketika orang tua itu memondokkan anaknya, itu semuanya sudah selesai begitu. Jadi ketika dimasukkan pondok, mereka nanti akan menjadi anak yang berbakti, berilmu, akhlaknya baik, nurut dan sebagainya. Ternyata itu juga salah. Hari ini yang menjadi PR Ponpes mungkin bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak Ponpes itu biasanya dari awal itu udah TK-nya TK Islam, kemudian nanti masuk ke sekolah Islam, kemudian nanti mondok, SMP, SMA dan lanjut Mahat Ali begitu. Mereka tidak ada interaksi sosial. Akhirnya ketika mereka besar, ketika pulang dari pondok, mereka akan sibuk dengan dunianya, itu apa? Main HP. Karena itu memang dunianya. Ketika kecil mereka kurang akan berinteraksi dengan sosial. Kemudian ketika mereka dewasa, mereka akan hilang rasa empatinya. Dengan orang lain juga kurang empati, kemudian mungkin rasanya juga kurang begitu. Nah, itu juga masalah hari ini. Makanya ada yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi mungkin dipaksa untuk kebaikan kamu. Ternyata ketika tidak disesuaikan dengan psikologi anak, beban anak itu terlalu berat, maka mereka akan menjadi berkebalikan dari apa yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya adalah merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Saya ini nggak kelihatan nih, saya harus pakai kacamata. Iya, ini baru kelihatan. Waduh, ini salah. Respon harusnya. Ya maaf. Oke, yang pertama di tabel itu realitas dari stimulus respon dunia. Kebutuhan kita semua sama. Sedangkan menurut teori kontrol tentang dunia, kebutuhan kita berbeda. Jadi kita selama ini beranggapan bahwa kebutuhan kita sama. Termasuk bagaimana murid itu kita anggap bahwa kebutuhan mereka sama. Kita berikan materi yang sama, kemudian cara belajar yang sama, perlakuan yang sama. Akhirnya kita anggap itu sama saja. Padahal kebutuhan kita itu berbeda menurut teori kontrol. Kemudian yang kedua, menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Artinya, kita mungkin selama ini juga tadi kita memberikan model pembelajaran yang sama antara si A dan si B, dan kita anggap kowe kudu iso, kan begitu. Kamu harus bisa menututi, kan gitu. Tapi anak-anak itu mempunyai atau manusia itu mempunyai gambaran yang berbeda atau cara tangkap yang berbeda. Mungkin kita agak bawa jauh ke hal agama. Ketika kita seorang muslim meyakini bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullah yang dijaga, dan gitu. Dan salah satu umul kitab kita kan Al-Fatihah. Kita beranggapan bahwasanya ulama mengatakan bahwasanya Bismillah di Al-Fatihah itu adalah ayat pertama, kan begitu. Tapi kenapa ketika sholat ada yang sir, ada yang jahar. Dan bagi beberapa orang itu akhirnya menjadi perdebatan. Kenapa? Karena mereka nggak belajar begitu. Dan ini adalah kewajiban kita sebagai seorang guru. Katanya ada perkataan bahwasanya sekolah memang tidak membuat kita itu menjadi orang yang pintar, tapi setidaknya dengan sekolah itu memperluas cara pandang kita. Nah, ini cara yang tentang teori kontrol ini, di nomor 3 kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
tadi gambarannya adalah kenapa bismillah itu ada jahar dan sir. Ketika runtutannya setelah doa iftitah itu ta'awud, kemudian bismillah. Nah, ada ulama yang mengatakan bismillah ketika habis ta'awud itu cukup menggantikan bismillahnya Al-Fatihah. Tapi ketika orang yang Syafi'iyah itu gak mau. Kenapa? Karena akan terhilang satu ayat dalam Al-Fatihah. Nah, akhirnya ketika orang itu kita tidak bisa berusaha memahami orang lain, kita akan menjadi egois. Ketika di kalangan Syafi'iyah, dengan kita terbiasa, misalnya saya terbiasa dengan bismillah yang sir. Kalau saya nggak memahami bahwa oh ini ternyata makmum saya itu kebanyakan adalah Syafi'iyah, maka saya akan egois dengan mensirkan bismillah saya. Secara fikih itu harusnya menjaharkan, kan begitu. Maka teori kontrol ini biasanya benar begitu. Kemudian yang keempat, nah ini yang mungkin titik utamanya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Coba Bapak Ibu, ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, yang pertama kali panjenengan pikirkan apa? Kenapa Bulina? Anaknya tidak mau memperhatikan perintah. Berarti stimulus respon kita mengatakan bahwasanya setiap perilaku buruk dianggap sebagai satu kesalahan, betul kan? Nah, menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pada paradigma baru ini, kita diajarkan pola pikirnya bahwasanya ketika seorang anak itu tidak mengerjakan PR, itu harus ditanya dulu, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Begadang bukan kita melakukan kesalahan lagi. Lah begadang berdolan, kan begitu nggih? Nah, padahal mungkin kita bisa tarik ke kasusnya kemarin Muhammad Andika Muhammad Siddiq itu kemarin itu memang benar anaknya wis ora tomlok, enggak tahu, jarang masuk, jarang mengerjakan PR, bangunnya kesiangan. Tapi ketika kita masuk ke rumahnya, ternyata Siddiq itu tidak tinggal bersama orang tuanya, dia tidak ada orang tuanya yang mengawasi. Akhirnya kita mudah menyalahkan, begitu. Jadi di paradigma baru ini kita memang agak berat begitu Bapak Ibu. Jadi kita merubah mindset kita itu sesuatu yang agak berat. Tapi kembali lagi bahwasanya tidak ada perilaku buruk itu sebuah kesalahan. Jadi nanti kita berubahnya bahwasanya setiap kesalahan itu adalah proses rangkaian dalam proses belajar, begitu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebagai contoh, ketika ada Pak Kepala mungkin kita akan masuk kelas dengan rajin begitu ya. Kalau biasa. Nah, jadi ketika beranggapan bahwa orang lain bisa mengontrol saya, kenyataannya ketika kita rajin misalnya, dan saya sih di sini nggak ada ya, itu melakukan sesuatu itu bukan karena intrinsik kita, tapi karena eksternal ya begitu. Kemudian dibalik lagi, di bawahnya adalah saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi yang saya sampaikan di depan, ketika anak itu melihat saya kemudian memasukkan bajunya, saya merasa bahwa wah, saya bisa nih mengontrol mereka. Ternyata kenyataannya mereka cuma takut dengan saya, bukan karena mereka itu sadar bahwa kedisiplinan itu sesuatu yang penting begitu. Teori selanjutnya, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita sudah merayu, pokoknya kalau begitu kalau orang Jawa kan ya, pokoknya kamu harus mau kan begitu. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi
kolaborasi, mungkin kalau kita saja yang memberi nasihat tidak bisa, kita harus berkolaborasi dengan orang lain. Dan ini kita diajarkan tentang kantor ini, kita diajarkan untuk terbiasa berkolaborasi. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang atau dalam bahasa Inggrisnya win-win solution, begitu Pak? Ya. Jadi selama ini kita berpikir bahwasanya mungkin nanti arahnya ini akan diarahkan ketika kita menilai bahwa ini murid yang pintar, ini murid yang bodoh, itu mungkin akan dihasilkan gitu Pak. Hari ini bahkan saya sampai detik ini masih merasa bahwasanya perankingan itu adalah hal yang baik. Itu perankingan adalah hal yang baik karena bisa menumbuhkan jiwa kompetisi bagi mereka. Tapi menurut teori dunia bahwasanya mereka itu tidak ada yang bodoh Bapak Ibu. Mereka semuanya cerdas, cuma kecerdasan mereka itu berbeda-beda. Nah ini nanti yang kita pelajari pada materi selanjutnya. Nah kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif, selama ini kita menganggap disiplin itu seperti apa? Datang tepat waktu, sesuai aturan, rambut tidak gondrong, baju dimasukkan, gitu ya. Keluar masuk kelas sesuai jam bel kan begitu. Tapi ternyata Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Belajar Bapak Ibu. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ketika disiplin ini mengacu pada sebuah tanggung jawab yang mereka yakini. Kalau disiplin itu kita anggap bahwasanya sesuai dengan peraturan yang tertempel pada kelas, itu belum masuk arahnya disiplin. Ternyata seperti itu. Guru kelas ini kan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman dan hukuman. Saya sebelum sampai materi masih beranggapan bahwasanya ketika saya mengatakan kepada anak saya, "Nak, kalau kamu nanti juz 28 selesai, 28, 29, 30 selesai, mintamu apa?" Masih seperti itu, reward, penghargaan, ya. Sesuatu yang positif begitu Bapak Ibu. Positif tapi positif. Belum tepat. Menumbuhkan kesadaran peserta tanpa imbalan, penghargaan atau reward, dan ancaman dan hukuman. Makanya tadi saya bilang nanti kita sedikit ada gambaran kenapa perankingan itu ternyata tidak baik, dan ini membuka mata saya, pertama saya, pemahaman saya bahwasanya ternyata reward itu pun juga sesuatu yang bisa menghambat kreativitas mereka. Karena apa? Apa yang mereka lakukan itu bukan berasal dari motivasi intrinsik mereka atau dari dalam mereka, tapi karena mereka berharap nanti dibelikan sepeda sama Abi begitu. Termasuk bagaimana ranking ketika nanti saya belajar, siswa belajar kemudian mendapatkan ranking 1, itu mereka aku nanti kalau belajar rajin mengerjakan kemudian nanti dapat ranking 1. Tapi kita tanpa sadar dari 32 siswa yang akan bangga dengan ranking itu berapa anak? Kemudian ada berapa puluh anak yang merasa mereka itu bodoh kan begitu. Akhirnya dalam disiplin positif itu tujuannya adalah memberdayakan, menumbuhkan kesadaran tanpa imbalan atau reward atau ancaman dan hukuman. Seperti tadi, ketika mereka rajin tidak dipotong rambutnya misalnya begitu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan
universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kalau kita ngomong kebaikan universal dan motivasi intrinsik, tentu kebaikan universal itu adalah kebaikan yang tanpa sekat agama, suku, negara dan sebagainya. Nah, nilai kebajikan. Oh, maaf. Belum keluar. Tadi saya membahas sedikit tentang nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya misalnya kejujuran. Tidak ada satu agama pun yang memerintahkan untuk berkata bohong. Begitu kan ya Bu? Kemudian gotong royong, mandiri, suka menabung, tidak masuk ini. Tidak sombong begitu. Welas asih, itu kan hampir semua, tidak ada batasan agama, bangsa, bahasa maupun latar belakang, tidak ada. Bahkan kalau saya bisa mengambil sebuah cerita, kebetulan saya dulu sering di Solo itu sering nongkrong di sebuah daerah gitu, yang isinya itu tatonan gitu. Betul bukan? Ya asal banyak ya. 3 huruf, 4 huruf ini. Nah, itu kebetulan saya ngobrol kemudian ada beberapa bapak-bapak jokes bapak-bapak di angkringan, kemudian mereka ngobrol, bapak itu bertato, kemudian ada yang guyon begini. Anakmu semben dia kawan dadi maling. Saya ingat begitu. Bapak itu marah betul. Disiram banyu, waktu itu disiram air, kemudian hampir dipukuli. Nah, artinya apa? Ketika mereka saja yang mungkin pada hari ini atau pada waktu itu masih di dunia hitam, mereka saja tidak berharap bahwa anak mereka akan membuat hal yang sama. Artinya apa? Mereka meyakini bahwasanya itu adalah hal yang buruk, kan begitu. Nah, nilai kebajikan ini yang harusnya kita tanamkan. Kita memberi contoh pada mereka, pada anak-anak didik kita, agar mereka bisa ngerti. Gitu. Nah, di sini contoh kebajikan, nilai kebajikan pada institusi atau organisasi. Kita tadi telah bahas profil pelajar Pancasila yang kita sering lakukan P5 itu. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, itu lebih ke kebudayaan ya, karena Indonesia itu banyak budayanya. Kemudian gotong royong ini bukan hanya sekedar membersihkan kelas bersama-sama, tapi bagaimana lebih ke kolaborasi. Jadi gotong royong itu bukan sekedar nyapu bareng, kemudian ngepel bareng, bukan, tapi lebih kolaborasi, bukan hanya antar siswa, tapi kolaborasi antara siswa dan guru. Itu termasuk gotong royong. Kemudian mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian ada yang dari Ibu Primary Youth Program atau PYP, ini lebih ke international school ya. Jadi ada mereka punya nilai kebajikan juga, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian yang ketiga ada dari institusi 9 pilar atau IHM. Ini juga seperti yayasan begitu gitu. Swasta juga, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, jujur, amanah, berkata bijak dan seterusnya. Jadi kebaikan universal ini ada segala sesuatu yang patut kita tanamkan pada diri anak. Bagaimana mereka nanti akan menjadi seperti yang diharapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maka ini mulai sejak dini. Sekolah itu kan secara pengertian Gejar Dewantara bahwa pendidik itu seperti petani atau tukang kebun. Kita cuma mengawal tanaman, misalnya kita menanam padi kan begitu.
kita tanam, kemudian kita kasih pupuk, kita obati jika sakit. Tapi setelah kita menunggu hasil panennya dan setelah panen, semua kita pasrahkan, kan begitu. Kita tidak bisa memaksa padi, kamu harus menghasilkan seberapa ton, kan kita tidak bisa. Begitu pula kita tidak bisa memaksa siswa agar mereka menjadi seperti apa yang kita mau, kan begitu. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita sebagai seorang makhluk hidup memiliki kebutuhan. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis, psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Lima kebutuhan manusia berdasarkan menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Yang pertama adalah survival, bertahan hidup. Kemudian ada love and belonging, kasih sayang dan kebersamaan. Tapi kalau ada sayang bersama tanpa ada kasih sayang berarti tidak masuk yang dua ini. Kemudian ada power atau self worth, kekuasaan dan harga diri, freedom, kebebasan. Yang kelima ada fun and enjoyment, kesenangan dan kenikmatan. Kita bahas yang pertama, survival atau bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan seperti kesehatan fisik, mental, tempat tinggal, tidur, makan atau bernafas. Makanya ketika kebutuhan bertahan hidup ini tidak terpenuhi, maka manusia akan berbuat sesuatu yang fatal. Dari kelimanya ini tidak salah satu saja tidak terpenuhi, maka manusia akan berbuat sesuatu yang fatal. Contohnya bertahan hidup. Kalau mereka tidak punya uang untuk makan, maka mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang bisa mereka makan. Bahkan Sumanto itu banyak nasi kan juga masih makan daging manusia itu. Tidak masuk survival sebenarnya. Ada orang yang merampok misalnya begitu. Mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan mungkin kalau bapak ibu di kelas kemudian mendapatkan siswa yang ngantuk atau tadi sebagai contoh tidak mengerjakan PR, itu bisa jadi mereka ada salah satu kebutuhan yang tidak mereka dapatkan, kan begitu. Kalau tadi saya memberi contoh satu siswa, mereka tidak mendapatkan yang kedua, kasih sayang dan kebersamaan. Begitu. Kasih sayang dan kebersamaan itu adalah dorongan untuk mencintai dan dicintai, merasa dihargai dan memiliki hubungan yang saling mendukung. Makanya mungkin ketika kita membuat sebuah kelompok, Bapak Ibu, sebuah kelompok di kelas gitu, membuat sebuah kelompok di kelas, kemudian ada satu siswa yang kok tidak aktif gitu, itu jangan langsung kemudian kamu itu tidak mau bekerja sama dengan temanmu gitu. Kita cari dulu, atau jangan-jangan si anak ini tidak merasa diterima di kelompoknya, kan bisa begitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Makanya kenapa tadi pembelajaran yang berdiferensiasi itu mengharapkan bahwa kita itu tahu kamu itu ternyata tidak diterima di kelompok ini loh, maka kamu dialihkan ke kelompok yang lain yang dia itu merasa diterima, kan begitu. Kemudian yang ketiga ada power atau self worth, kekuasaan atau harga diri, dorongan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, didengarkan dan merasa dihargai. Nah, ini mungkin kita akan menjumpai pada anak-anak yang aktif. Mungkin kadang kita merasa bocah ini kok caper banget, kan begitu. Terlalu caper, terlalu show up gitu loh. Saya ini loh gitu. Makanya kenapa di sekolah itu membutuhkan ekstrakurikuler? Karena mereka itu ada hal yang harus diwadahi mereka. Mereka itu pengen tampil atas prestasi mereka, pengen diakui kan begitu. Ada kesenangan.
Tapi kembali tadi, berarti loh, kenapa peringatan tidak boleh, sedangkan mereka pengen diakui atas prestasi mereka. Kita kembali, kalau mungkin kita menggunakan teori psikologi, bahwasanya anak-anak itu belum saatnya untuk berkompetisi, kan begitu. Beda dengan kita. Wah, itu kan pembelajaran, iya, tapi berapa siswa yang siap untuk berkompetisi, dan berapa siswa, dan mungkin lebih banyak siswa yang belum siap. Kalau kita mengenal ada wira-wira dan sebagainya dalam teori konsep psikologi anak itu kan kita nanti akan mempelajari, akan mengerti ini, bukan mereka gitu. Kemudian ada freedom, kebebasan, kepuasan untuk bergerak secara bebas tanpa adanya batasan dan kreativitas merupakan elemennya. Nah, lagi-lagi kita akan ditemukan dengan namanya kreativitas. Hari ini, atau tadi saya bilang di awal tadi bahwasanya kita sebagai guru harus memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu yang ada di sekitar mereka, lingkungan mereka, kan begitu. Ketika mereka ada di lingkungan diri yang notabene kebanyakan adalah kaum boro dan hidup bersama nenek atau mungkin cuma sendiri gitu. Akhirnya mereka tidak bisa disamakan dengan orang yang tinggal dengan orang tuanya. Dan kita harus bisa beradaptasi dengan itu. Begitu juga dengan kodrat zaman. Hari ini sudah masuk era, kalau di bisnis itu sudah masuk 6.0, 6.0. Kalau di digital kita baru peralihan dari 4.0 ke 5.0. Jadi sudah mulai robotika, kan begitu. Sudah AI sudah mulai merajalela. Nah, kita sebagai guru juga harus profesional begitu Pak Ibu. Kebutuhan mereka apa toh? Kreativitas mereka yang diperlukan apa gitu. Makanya dalam pembelajaran mungkin kemarin Mbak Bunita usul Smart TV. Tadi sudah saya bilang Bapak. Alhamdulillah SMP 2 Jatiroto yang kita cintai masuk lagi ke mendapatkan bos kinerja. Tepuk tangan kedua. 35 juta. Jadi nanti kalau membutuhkan pembelajaran yang untuk menimbulkan kreativitas, insya Allah dalam waktu dekat kami akan merancang RAPBS. Nanti kalau nanti itu smart TV-nya bisa dimatur ke Bapak. Beliau ada, karena ini saya singgah sekali ada. Sebenarnya tadi saya sudah ngomong gitu. Gitu. Ya, karena kreativitas. Jadi kalau kita itu juga harus peka dengan zaman Bapak Ibu. Yeah. Kemudian yang kelima, fun and enjoyment, kesenangan dan kenikmatan, meliputi kesenangan, bermain, humor, relaksasi dan pembelajaran yang bermakna. Jadi kalau mungkin kita juga masih pada fase masuk kelas itu harus anteng, sedeku, merhatikan orang yang ngobrol. Ternyata kesenangan dan kenikmatan itu adalah kebutuhan mereka Bapak Ibu. Jadi makanya kita sebagai guru juga harus kreatif. Harus mulai ada ice breaking begitu ya. Harus ada ice breaking, kemudian humornya juga ditambahi. Gitu. Agar mereka kebutuhan mereka akan kesenangan, humor dan relaksasi itu terpenuhi. Jadi kita tidak bisa lagi menjadi guru yang apa yang kita harapkan lungguh sedeku, menang anteng, mengerjakan tugas selesai. Tidak bisa. Humor dan relaksasi adalah kebutuhan mereka. Begitu. Kemarin saya membaca sebuah ungkapan, begitu, bahwasanya lelaki itu bisa menertawakan apapun kecuali satu. Apa nih? Guru pramuka. Kok iso? Kenapa bisa gitu ya? Kenapa guru pramuka? Karena guru pramuka itu harus membawa para adik-adiknya ya. Adik-adik itu tuh yang gembira. Karena pramuka Bekeng itu bukan pramuka, itu pendidikan militer. Jadi jokesnya itu laki-laki itu boleh mentertawakan apa saja kecuali satu, guru pramuka. Makanya guru pramuka itu ada kayak jering. Kayak jering gitu. Mas Heri, Pak Heri gitu ya Hari ya? Karena ada kayak jering gitu. Kenapa? Karena itu. Jadi salah satu pendidikan karakter yang berhasil di
Indonesia menurut tulisan itu adalah pendidikan karakter di pramuka. Dan hasilnya apa? Mereka menjadi orang yang disiplin karena kemauan intrinsik mereka. Tapi dalam prosesnya itu langsung salah buslah benda. Dalam prosesnya ya ada trading tadi, lalala, kan begitu ya. Ternyata ada seperti itu. Nah, ini juga pendidikan profil pelajar Pancasila. Prosesnya ketika kita pengen menjadi manusia yang berkarakter sesuai dengan ruang pelajar Pancasila, kita nggak bisa langsung menggunakan apa yang kita ingini pada siswa dan siswa pengen menjadi seperti apa yang ingin kita nggak bisa, karena bertadi pendidikan itu cuma menuntun tumbuh dan berkembangnya anak sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat mereka, kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, motivasi manusia menurut Diane Gaussen. Begitu Pak kalau mau jawab Diane? Diane, gitu Pak Rizky. Dari buku Restitution, Reconstruction School Discipline, lebih ke psikologi ya Bapak Ibu. Ternyata motivasi manusia itu ada 3 penyebabnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiganya ini, jika siswa itu masih pada posisi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti siswa itu masih apa yang dilakukan itu dari dorongan ekstrinsik, dorongan dari luar. Seharusnya bagaimana? Idealnya siswa itu bisa kita dorong agar mereka menjadi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka itu pengennya apa toh? Ada yang seni, ada yang olahraga, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Apa nilai-nilai yang mereka percaya? Tadi ada kejujuran, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagainya. Kemudian kalau tadi kita membahas disiplin positif, di sini ada beberapa konsep disiplin. Yang pertama adalah disiplin identitas gagal. Jadi yang dimaksud identitas gagal adalah dari hukuman. Hukuman itu modelnya menyakiti, kemudian tidak nyaman, murid takut. Ini saya banget ya. Ini pembicaraan saya sendiri. Kemudian memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Berarti mereka tidak mau mengaku salah, berarti kita masih menggunakan konsep yang hukuman. Kemudian murid menjadi rendah diri. Kemudian sama tadi, ini lebih spesifik lagi, penghargaan atau reward. Yang pertama tidak efektif karena berasal dari eksternal atau ekstrinsik, kemudian merusak hubungan. Ketika dalam satu kelas lomba kelas meeting, kemudian yang dapat cuma yang lomba saja, yang tidak ikut lomba tidak dapat, mereka akan ada rasa iri. Enggak apa-apa, itu kan orang Jawa ya. Betul nopo saestu. Akhirnya di belakang mereka iri. Kemudian yang ketiga, ternyata penghargaan reward itu mematikan kreativitas mereka. Kenapa? Seperti saya bilang, mereka itu cuma berpikiran kalau saya selesaikan, misalnya tadi anak saya kabarannya, kalau nanti saya selesai 3 juz, hafal 3 juz, maka diberikan sepeda. Mereka cuma acuannya akan diberikan sepeda, bukan karena kreativitas mereka. Kemudian yang keempat, ini yang mungkin masih susah untuk kita rubah, menghukum dengan sistem ranking. Kalau tadi saya menjelaskan sedikit bahwasanya kalau kita memberikan ranking pada anak 1 dan seterusnya, kita mungkin akan memberikan 10, misalnya sampai 10. Berarti dari 32, cuma 10 anak yang kita berikan ranking. Ada 22 anak yang kita rampas haknya untuk menghargai dirinya sendiri. Sedangkan ketika kita memberikan sambutan, memberikan motivasi pada mereka, anak-anakku yang hebat,
dengan segala kelebihan kalian, berarti kan kita sudah berbohong dengan segala apa yang kita ngomongkan begitu. Makanya penghargaan itu merampas hak untuk menghargainya dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah konsep disiplin identitas sukses. Kalau tadi ada hukuman dan penghargaan, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, masih menggunakan stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Mungkin kita berpikir bedanya konsekuensi sama hukuman itu apa, kan begitu? Sebagai contoh begini Bapak Ibu, misalnya ketika kita ada siswa yang tidak menggunakan topi pada saat upacara, ketika hukuman itu adalah sifatnya mendadak, tidak tertulis, silakan push up 10 kali, sedangkan di peraturan tidak ada konsekuensi seperti itu, maka itu masuk hukuman. Kalau misalnya dia tidak pakai topi kemudian di peraturan itu keterangan harus membeli topi, maka itu maksudnya konsekuensi. Seperti halnya ketika anak memecahkan kaca, konsekuensinya apa? Mengganti. Itu bukan hukuman, tapi sebuah konsekuensi. Tapi kalau memecahkan kaca kemudian anak suruh membersihkan masjid, itu maksudnya hukuman. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi adalah konsekuensi itu sesuatu yang sudah tertulis dan sudah ada, dan sifatnya tidak mendadak dan tidak menyimpang. Misalnya kalau gondrong ya harus cukur, itu tidak menyimpang. Kalau gondrong harus push up, itu berarti menyimpang, kecuali ada peraturannya begitu. Kalau bujang harus menikah. Iya, kalau bujang harus menikah. Itu konsekuensi. Iya, betul. Kalau bujang harus menikah. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi. Ini idealnya sebagai guru kita menerapkan konsep disiplin restitusi. Nanti kita yang pertama murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi restitusi ini ada dorongan agar mereka itu bisa bertanggung jawab. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, bukan dikontrol orang lain. Kemudian yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kita nanti akan bahas lebih lanjut di materi yang terakhir. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah proses menciptakan disiplin bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Dan Gosen tadi. Kemudian maksudnya bagaimana? Jadi ketika murid berbuat kesalahan itu kita ada step by stepnya untuk memecahkan masalah mereka. Cirinya bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi kalau restitusi itu bukan kamu salah, kamu nebus, bukan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian cirinya adalah memperbaiki hubungan. Kalau kita menghukum, itu akan merusak hubungan dengan siswa. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri atau intrinsik tadi. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi saya beri contoh, kamu itu kenapa nggak mengerjakan PR? Itu kan menanyakan kenapa. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi diri itu kita introspeksi kan begitu maksudnya. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusinya bukan hukumannya apa. Kemudian terakhir restitusi mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Harapannya apa? Ketika kita menggunakan pendekatan restitusi tadi, murid tidak merasa down. Saya ini anak nakal, saya ini tidak anak yang tidak disiplin dan sebagainya. Jadi mereka kemudian dikuatkan. Nanti ada stepnya agar mereka bisa kembali kepada kelompoknya. Nah ini tadi perbedaan contoh kasus. Siswa sering tidak mengerjakan PR.
Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Karena tidak tertulis ya. Terus keluar sana, hormat bendera. Itu maksudnya hukuman. Kemudian gurunya marah, murid takut, jadinya seperti itu. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR di jam istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Kan tidak menyimpang. Tadi saya bilang, hukuman dan konsekuensi bedanya adalah ada satu jalur. Jadi kalau misalnya gondrong ya cukur atau dicukur gitu. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan restitusi menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan guru membantu menyelesaikan masalahnya. Kamu itu kenapa toh nak kok sampai nggak mengerjakan PR begitu? Apa nggak tidur? Kenapa nggak tidur? Main HP. Kok main HP? Nah, kalau nggak main HP kan bisa. Kenapa kalau main HP? Kalau kamu main HP seperti itu, kamu akhirnya kepercayaan apa yang kamu tadi ada disiplin tadi ya? Keyakinan apa ya sudah kamu langgar disiplin? Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya juga yang lain. Jadi idealnya kita berada pada pendekatan restitusi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, bahwasanya di konsep pembelajaran yang baru ini tidak ada salahnya. Kita semuanya dalam proses pembelajaran dan kita semua sama-sama belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi ketika kita saya juga masih ada pada posisi yang hukuman begitu. Saya masih pada posisi hukuman. Ini adalah proses kita, bahwasanya kesalahan sesuai dengan kaidahnya pendidikan. Kesalahan adalah proses dalam belajar gitu. Kemudian ada posisi kontrol guru. Apa itu? Posisi kontrol guru adalah pendekatan yang digunakan oleh mereka dalam mengelola perilaku disiplin di kelas. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan ada manajer. Kira-kira kita masih dalam posisi yang mana? Kalau saya masih pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya, kita masih pada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya masih pada posisi tersebut. Bedanya apa toh antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Kita langsung pada contoh kasusnya saja untuk penanganannya. Kalau kita ada satu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau posisi kita sebagai penghukum, maka siswa akan kita suruh hormat bendera selama 1 jam. Itu kalau posisi kita sebagai penghukum. Berarti kalau barisan lain itu masih penghukum ya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah dengan kalimat, berapa kali Bapak memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nanti kita membuat perkataan yang dia itu merasa bersalah gitu. Posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau posisi kita sebagai teman, itu dengan kalimat, ayo dong ikuti aturan sekolah, bantu Bapak ya. Ya sudah, kalian tidak apa-apa, besok jangan seperti ini lagi. Selesai. Jadi kalau seperti teman ya seperti teman lah, kita ngobrol gitu. Yang salah diperbaiki gitu. Kita ngobrolnya enak karena kita sebagai teman posisinya. Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, tahu kan konsekuensinya? Silahkan beli atribut beroperasi. Jadi kita sebagai pemantau ini saklek di aturan. Kalau kamu salah, ya wis tuh beli atribut tanpa ada kata yang lain. Jadi kita saklek di aturan tersebut. Kita posisinya sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer dan seharusnya idealnya kita di posisi ini, kamu tahu salah kamu apa? Kira-kira bagaimana cara memperbaikinya? Jadi kita menanyakan pada anak, kenapa salahmu itu apa toh? Terus cara meroyoknya bagaimana toh? Ya begitu. Kalau posisinya gitu. Jadi mungkin
kemarin saya sering ngobrol sama senior, guru senior. Masih ada tingkat keegoan sebagai seorang pengajar. Kok guru kok seperti teman kan gitu. Masih ada ungkapan seperti itu. Tapi Bapak Ibu, sebagai pada paradigma baru ini memang kita dituntut untuk belajar, kemudian membuka pemikiran kita dan menyesuaikan, karena kenyataannya hari ini siswa itu secara psikologi mereka tidak lagi sama dengan zaman kami ketika sekolah. Ketika kami sekolah mungkin kami ditendang, konkusan gulung-gulung, siap saja, kan begitu. Dimarahi seperti apa sampai rumah dimarahi ulang sama orang tua. Tapi hari ini ketika kita ngomong, kami itu kok begini aja loh. Nah, anak sudah besok nggak mau sekolah, ngambek dan sebagainya. Padahal mereka salah kan gitu. Makanya mau nggak mau secara profesional kita, bahwasanya kita juga harus mulai mengetahui di mana letak kita hari ini. Ketika kita sudah mulai mengetahui letak kita di mana, posisi kita di mana, kontrol kita di mana, maka kita akan mulai memperbaiki diri dan lama-lama menjadi guru yang profesional sesuai dengan harapan, yaitu ideal guru adalah sebagai posisinya sebagai manajer. Gitu. Sudah ngantuk Bapak Ibu? Jam rawan ini ya. Jam rawan. Oke. Nah, ini simalik kasus. Wah, ini harusnya tidak langsung muncul ini kalau disukai itu. Ini harusnya ada pertanyaan, kemudian ini saya kecewa sekali sama kamu. Ini kan kita mau ngetes, Bapak Ibu sudah paham belum gitu maksudnya? Coba saya ganti pakai ini. Saya next saja. Kita pakai simulasi kasus. Kalau Bapak Ibu sudah paham tadi, di mana posisi kontrol Bapak Ibu, kita ada kasus perkataan kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol kita di mana? Mana? Penghukum, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Benar? Oke, kita cek benar apa enggak? Penghukum. Ya, kita posisinya masih pada penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya, gitu kan? Berarti menjustis bahwa dia itu tidak pernah benar begitu. Oke, selanjutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kita manajer, ya, betul sekali, manajer. Ayolah, lakukan demi Bapak. Demi apa Pak? Ayolah, lakukan demi Bapak. Bukan asal Bapak senang. Membuat penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum langsung menjustis, membuat rasa bersalah, membuat anak itu merasa bersalah dengan ungkapan kamu selalu kok begini terus toh. Kemudian sebagai teman, ya seperti teman saja. Kemudian sebagai pemantau sesuai dengan peraturan. Kalau sebagai manajer memberikan clue dari kenapa kamu begini, terus bagaimana membagainya. Sebagai apa? Yang benar adalah Bubre sebagai teman. Ya. Lah, kalau tadi pemberi penghargaan kalau dengan tepuk tangan boleh? Boleh. Yang tidak boleh adalah pemberian penghargaan atau reward itu dengan berlebihan. Biasanya hadiah, itu ternyata nggak boleh. Permen nggak boleh ternyata. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan PR. Sebagai apa? Saklek ya. Berarti apa? Saklek aturan. Apa berarti? Pemantau. Iya, Mas Gali. Selamat Anda mendapatkan hak untuk segera menikah. Oke.
Yang selanjutnya, keyakinan kelas. Kemudian ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan sekelas saja? Coba. Kenapa keyakinan? Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sedangkan selama ini kita punyanya peraturan sekolah ya. Kalau tadi kita mengenal dari teori psikologi ada X dan In, kemudian kita hubungkan dengan pertanyaan ini, maka perbedaannya apa? Ada ekstrinsik dan intrinsik. Peraturan, ya betul sekali Rizky. Peraturan berasal dari tepuk tangan. Peraturan berasal dari ekstrinsik, kemudian keyakinan berasal dari intrinsik. Padahal peraturan ini nantinya akan melahirkan keyakinan. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Ketika ada peraturan dulu zaman COVID, mungkin kita ingat, peraturan ketika COVID dulu semua orang menggunakan masker, betul? Kenapa menggunakan masker? Peraturan dari pemerintah, terus tidak mengeluarkan dikeluarkan, terus kesalahan pribadi, terus dia tidak didenda. Iya, ngirim listrik. Ya. Kalau kita meyakini bahwasanya kenapa dulu ketika COVID kita pakai masker karena supaya tidak didenda, maka itu belum masuk keyakinan, itu baru masuk peraturan. Kalau kita meyakini kita pakai masker supaya tidak tertular dan menularkan, itu kita sudah yakin. Kalau saya nanti pakai masker, saya nanti akan aman, saya akan sehat gitu. Itu yang namanya keyakinan. Makanya kenapa peraturan, keyakinan bukan peraturan? Karena nantinya keyakinan itu adalah sesuatu yang diyakini dari internal gitu. Seperti kita beribadah Bapak Ibu. Kenapa dalam semuanya yang Islam sholat? Peraturan. Karena kita yakin kan kalau aturan telah nggak dihukum. Karena nanti kalau mati kan masih mati. Memang ada yang mati kemudian bangkit lagi? Kan tidak ada. Kenapa? Karena kita yakin besok itu tanggal 17 kita Idul Adha kita nyembelih kurban. Katanya kata Pak Kiai itu kalau itu nanti apa namanya bulunya itu nanti kan dihitung. Itu kan baru katanya. Kan? Tapi karena kita meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang kita imani, maka kita dengan 3,5 juta. Kemarin itu saya diuber-uber Bu, bayar Pak. Wah sekali, Ismail Mekar gitu. Sana ditagih, sini tagih, transfer, nggak punya rekening gitu. Ya Allah hari gini loh. Nah, iya, karena kita yakin Bapak itu, karena itu sebuah keyakinan. Maka yang disebut keyakinan adalah sesuatu yang kita percayai. Nah, harapannya pendidikan kita sebagai pengajar itu nanti bisa memberikan membuat karakter anak itu mempunyai keyakinan begitu. Makanya peraturan itu nanti akan diekstrak lagi menjadi sebuah keyakinan. Caranya bagaimana? Keyakinan adalah mencapai impian bersama guna pembelajaran yang efektif, sedang peraturan kelas alat untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi para peserta didik menjadi lebih baik. Itu perbedaannya. Caranya untuk membuat keyakinan kelas, siswa dan guru bersama membuat keyakinan kelas. Pertama adalah berdiskusi tentang peraturan seperti tadi. Kenapa toh kita harus pakai helm? Supaya nggak ditilang Pak, misalnya. Berarti kalau kita masih kalau anak-anak itu nanti masih berpikiran supaya tidak ditilang, itu nanti dia baru motivasi eksternal, bukan internal. Motivasi itu bagaimana? Untuk menjaga keselamatan diri. Yakin bahwa pakai helm, kalau ada apa-apa nanti memperkecil kemungkinan untuk terluka, kan begitu. Supaya tidak terluka parah, kata Pak siapa namanya? Pak Dul itu ya. Kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan. Seperti tadi saya katakan bahwasanya keyakinan itu adalah grade-nya lebih di atas peraturan. Makanya ketika kita punya peraturan,
itu nanti kita ambil, kemudian kita bahas bersama siswa. Ini peraturan ini yang harus kita yakini apa toh, misalnya gitu. Misalnya memasukkan baju, keyakinannya apa ya? Disiplin kan begitu. Bukan karena dia tidak ditendang pasti, bukan begitu. Tapi karena supaya disiplin begitu. Kemudian supaya tidak terlihat ganteng. Kemudian yang terakhir, menempelkan hasil diskusi tentang keyakinan di kelas. Jadi nanti ketika ada siswa yang melanggar keyakinan, kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan diekstrak tadi itu ya. Jadi misalnya ada peraturan-peraturan yang sama, tidak gondrong, masukkan baju, itu kan maksudnya kedisiplinan ya. Itu cuma satu, disiplin begitu. Masuk tepat waktu dan sebagainya, itu maksudnya kedisiplin. Nanti kemudian tidak mencontek, tidak membawa contekan yang lainnya, tidak meminta pekerjaan temannya, itu maksudnya kejujur. Jadi kita ekstraksi berupa pernyataan universal seperti tadi. Jadi sesuatu yang kita bisa pahami bersama. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang gampang dipahami, bukan sesuatu yang dowo banget begitu. Bukan seperti itu. Jadi sesuatu yang mudah dipahami. Dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya ini tidak ada kata dilarang, jangan, gitu. Kalau kita menggunakan psikologi anak kecil, kan kita tidak diperkenankan no. Pak Sis, no, Pak Sis. Pak Sis, no. Pak Sis, no, kan gitu. No, kan gitu kan? Ya, nggak seperti itu. Nanti kita tidak dibuat dalam bentuk positif. Nanti tidak ada kata larangan, jangan. Itu ternyata secara psikologi. Kenyataannya siswa SMP itu masih dalam taraf wirama wirasa. Tidak semua yang umur 15 tahun itu enggak. Dan tidak semua 15 tahun itu masih belum mempunyai rasa pada siswa lainnya. Makanya ketika ada siswa yang ngelirik cowok itu bukan sesuatu yang tabu harusnya. Kenapa? Karena itu memang masa mereka kan begitu kan, udah masuk fasenya. Tapi juga ada biasa saja ada gitu. Jadi makanya bukan jangan dilarang pacaran, bukan. Tapi kita memberikan pemahaman. Umur kamu masih segini, konsekuensinya ketika nanti kamu pacaran ABC dan sebagainya. Mereka jadi tahu, oh ternyata ada seperti ini loh begitu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Makanya tadi kan jangan terlalu panjang, cuma disiplin, jujur, gitu. Kemudian dapat diterapkan di kelas. Jadi jujur kan bisa diterapkan nih, disiplin bisa diterapkan. Kalau hemat tidak bisa. Kemudian ada semua warga kelas sebenarnya ikut serta dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua warga itu merasa tahu, oh ngerti loh, dilibatkan begitu. Tidak hanya satu dua. Kalau peraturan kan dari sekolah, siswa membaca, oh nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, tanpa mereka dilibatkan. Kemudian bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika ada keyakinan yang sudah tidak lagi relevan pada hari ini, maka ditinjau ulang kemudian direvisi, begitu. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 fase dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika siswa salah, kita tidak langsung kamu itu bukan seperti itu, tapi kita yang menanyakan. Bagian kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Kita menanyakan, kok kamu bisa marah, kenapa? Kita menanyakan seperti itu. Oh, misalnya saya marah Pak, oh wajar kalau kamu marah. Setiap orang pasti punya batas sabarnya masih sendiri-sendiri. Kemudian nanti masuk validasi yang salah ya.
kira-kira tindakan kamu itu benar atau tidak toh? Baca gitu. Salah. Kemudian menanya, kira-kira yang kita buat tadi, kira-kira tindakan kamu marah tadi melanggar keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Nah, kita membuat kemudian yang terakhir adalah mencari motivasi, solusi dari permasalahan tersebut. Jadi segitiga restitusi tidak langsung menjustis anak atau kemudian membuat rasa bersalah, tapi ada stepnya yang kita mengambil mereka agar mereka bisa termotivasi secara intrinsik. Sedikit dari contoh yang kemarin saya buat di modul demonstrasi kontekstual. Seti Herianto. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Video kali ini berisi tentang praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Apakah itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang Kasus yang pertama, Naza tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penanganan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Naza, tadi Bapak menerima laporan dari ketua kelas kamu. Katanya kamu habis bertengkar dengan Mega. Kenapa? Iya Pak, habisnya kesel sih. Kenapa bisa kesel? Mega terus-terusan mencontek hasil pekerjaan saya. Mulai dari PR, tugas, dan ulangan pun Mega juga mencontek pekerjaan saya. Oh, jadi begitu. Wajarlah kamu marah. Mungkin kalau Bapak di posisi kamu, saya juga akan marah. Lalu, apa yang kamu lakukan sama Mega? Saya marah-marah Pak, saya omeli Mega. Lalu karena saya terlalu emosi, tanpa sadar saya menggebrak meja. Kamu sampai menggugat meja? Alasan kamu apa? Iya Pak, saya kan sudah susah payah mengerjakan soal. Tetapi Mega dengan seenaknya mencontek pekerjaan saya terus dan terus tanpa mau berusaha sendiri. Oh, wajarlah kamu marah kalau seperti itu. Bapak menghargai emosi kamu seperti itu, tidak sampai memukul Mega. Coba kita pikirkan, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman, Pak. Menurut kamu, penting nggak toh menghormati teman? Penting banget sih, Pak. Kalau kamu marah, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan? Harus lebih sabar, Pak. Oke, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Dengan apa memperbaikinya? Bersabar dan menahan emosi saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajar atau wali kelas. Baik, sudah baik apa yang kamu lakukan. Cukup di sini aja dulu, silahkan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mau pulang? Ini media saya. Ada nih. Kasih ketika yang mau kita tentang doang boleh. Ya, penutupnya adalah pesannya adalah dalam penerapan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya saat ini sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Itu Bapak Ibu mungkin hari ini terima kasih atas kesediaannya menghadiri undangan kami. Atas segala kesalahan saya mohon maaf. Akhir-akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini, semoga kita bisa menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.